Surabaya Marzuki. Kemudian S2 pendidikan sains dari Universitas Negeri Surabaya. S3 adalah pendidikan sains Indonesia Surabaya. Alamat beliau adalah Jalan Siwalan 01 Magresi, Unit Kerja TMP Jawa Timur. Beliau adalah 0813 Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu pendidikan S1 beliau adalah pendidikan kimia di Surabaya. Kemudian karya tulis beliau sangat luar biasa. Negeri Surabaya ada 17 buku yang telah di dalam pendidikan sains Indonesia Surabaya dihasilkan. Alamat beliau adalah Jalan Siwalan banyak sekali ini Bapak Ibu luar biasa. Yang pertama adalah buku pendidikan lingkungan hidup PLH 31 yang sekarang ini sudah masuk jadi jilid keberapa ini, banyak sekali. Setiap kelas 4, kelas 5, kelas 6, kemudian SMP, kemudian SMA, SMK, ini semua diterbitkan. Ada 9 buku PLH yang telah dihasilkan oleh Pak Marzuki. Kemudian beliau kemudian buku Pelangi Praktek Literasi dan buku buku literasi di era disrupsi, dan banyak sekali Bapak Ibu, ada 17 buku. Untuk tidak membuang waktu Bapak Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Hazi Marzuki MPD untuk membawakan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Muklis, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya, warga besar Sadar Iki, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi sehat walafiat sehingga bisa hadir di sini bersama-sama untuk belajar bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, izinkanlah saya bersama Ibu untuk berdiskusi. Saya ingin mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti kita semakin dapat pemahaman ya, dan dapat ilmu manfaat dan barokah. Ibu sekalian, kenalkan dengan saya ya. Sebagian sudah kenal dengan saya ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muklis ya. Inilah saya di FMP Jawa Timur ya, sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia, Ketua Wilayah di Jawa Timur. Ini buku ke-16 ya, jadi ini masuk buku bestseller Letting for Better Generation ya. Ini buku yang banyak dengan inspirasi-inspirasi, banyak karakter-karakter, banyak nilai-nilai. Karena setiap kami melatih, membina, memfasilitasi suatu pelatihan, selalu kami tulis apa yang kami dapatkan ya. Sehingga ini banyak tentang model-model pembelajaran, tentang RPP, abad 21 dan lain-lain, ini banyak sekali ya. Bagaimana membuat sekolah itu meningkatkan mutunya. Kemudian buku yang 17 ini ya, buku bestseller Lembayung Rindu, ini adalah buku puisi ya. Ini buku antologi, buku keroyokan ya. Ini adalah lahir atau dicetak saat pandemi ya. Jadi saat pandemi COVID-19 justru melahirkan buku ya. Ini menunjukkan bagaimana COVID yang sebenarnya, sehingga kita bisa bijak menyikapi suatu masalah ya. Kemudian Ibu, nah ini ya, kita akan brainstorming dulu Pak Ibu ya. Kita akan brainstorming tentang apa itu AKM ya. Oke, sini kami akan gunakan Mentimeter ya untuk membantu brainstorming kami ya. Ini Pak Ibu ya. Kita akan gunakan Mentimeter. Pak Ibu, apakah bisa melihat ini web saya ini? Browser saya abu-abu Pak, masih dalam proses. Oh itu ya. Terlihat ini? Belum Pak, masih proses. Belum ya? Masih abu-abu, masih dalam proses. Bentar. Oh ya, sudah kelihatan Pak. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan. HTTP GG ini. Ini kelihatan ini?
Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang manfaat AKM? Ini kalau saya mau, tadi tak stop screen dulu ya. Iya Pak, kita Bapak stop screen dulu, baru share konten yang di atas pilih Mentimeter. Karena yang kelihatan masih PPT. Masih proses ini ya. Ini browsernya enggak kelihatan, ini browsernya. Google Chrome. Sudah mulai proses Pak? Ya sudah Pak, sudah kelihatan Mentimeter. Bapak Ibu, ini adalah Mentimeter. Silakan Bapak Ibu, ini gimana nih ya? Tertutup ini anunya nih. Mungkin alamatnya Pak yang tadi GG bisa di room chat ya. Oh ya, di ini ya. Ya, Bapak bisa kirim ke chat room chat, nanti teman-teman klik aja di room chat. Oke. Ini tadi ini ya. Room chatnya ini mana ini? Di bagian bawah Pak ada chat. Bapak ajukan ke all attended. Ini oke, room chat ya. Ya, oke, sip. Wah. Kita agak stop dulu. Aduh. Ini ada kesulitan kalau saya pakai webbook ini ya. Bentar. Enggak apa-apa Pak, enggak di stop share konten, di bagian bawah ada kolom chat. Jadi Bapak copy linknya, kemudian dipaste di kolom chat, kemudian ditujukan ke all attended. Ini ya. Nah ini data bagi. Sudah muncul di kolom chatnya ini? Ditujukan kemana Pak? Karena kami nggak lihat kalau di attended. Bisa jadi dikirim ke all panelis supaya kami juga lihat di panelis. All panelis ya? Iya. Tar. Ini ini all. Nah ini ya. Sudah kelihatan? Oh ya, sudah kelihatan Pak, sudah. Bapak Ibu peserta, silahkan Bapak Ibu mengklik link, kemudian menuliskan tentang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang AKM. Silakan Bapak Ibu peserta. Silakan Bapak Ibu mengisi tentang apa saja yang Bapak ketahui tentang AKM. Nah ini ya. Ini sudah dikirim ini. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi di link ini, Bapak Ibu tinggal mengklik linknya. Apa saja yang tentang. Ini sudah lihat ini pertanyaan ini? Sudah Pak? Sudah ya, sudah ya. Atau ini masukkan kode 3068328 ya tentang AKM. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini. Oh ya, berarti Bapak Ibu membuka menti.com kemudian menuliskan ini ya Pak, 368328. Ya, silakan atau di browser bisa pakai Google Classroom atau pakai Google ya, atau pakai Opera, pakai Firefox silakan ya. Masukkan 3068328
328 ya. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang manfaat AKM ya? Silakan ngetik dengan 3 huruf ya. Ada 3 baris, silakan beri waktu ya. Ini ya. Ini baru satu orang yang bisa masuk ya. Asesmen kompetensi minimum. Silakan yang lain. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang AKM ya? Apakah hanya asesmen kompetensi minimum yaitu kepanjangannya atau yang lain ya? Ketika Bapak Ibu mendengar kata AKM, apa yang Bapak pikirkan? Monggo. Silakan buka browser, ketik menti.com, masukkan kode 3068328 ya. Monggo Bapak Ibu. Nah, ini baru satu orang yang bisa masuk ya. Silakan bisa gunakan yang ada di alamat yang ada di itu chat atau ketik buka browser, ketik menti.com, masukkan kode 3068328 ya. Asesmen ya, ini kompetensi minimum ya. Asesmen silakan apa yang Bapak Ibu ketahui ya. Jadi ini baru 2 orang yang bisa menjawab ya, yang bisa masuk ya. Monggo Bapak Ibu ya. Masukkan dibuka HP Bapak Ibu, buka Android Bapak Ibu ya. Nah ini ya, ini hampir semua jawab yang sama ya, asesmen kompetensinya. Apa sajanya? Jadi apa, mengapa, bagaimana ya, di mana, kapan, silakan tentang AKM ya. Silakan dijawab dengan apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, siapa ya misalnya ya. Monggo Bapak Ibu. Silakan, ini baru 2 orang yang bisa masuk ya. Ini 1 menit baru 2 orang. Banyak yang kesulitan mengakses. Ini banyak yang di chat kesulitan mengakses masuk di menti.com. Oh gitu. Silakan buka Androidnya Bapak Ibu. Buka pakai browser apa saja silakan. Ya, bisa pakai Opera, Firefox, bisa pakai Google ya. Silakan, monggo. Masukkan kode 3068328 ya. Ini baru 2 orang dari tadi ya. Sudah 1 menit setengah ini ya. Biasanya 1 menit langsung 60 orang yang bisa masuk ini ya. Ini baru 2 orang, sudah hampir 2 menit ya. Logiknya menggunakan apa Pak? Silakan pakai browser yang Ibu punya ya. Ketik aja menti.com, klik, kemudian masukkan kode di atas ini. Kode 3068328 ini ya. Mungkin kesulitannya Pak karena saya buka juga ini, kita harus buat akun dulu Pak. Jadi oh pakai akun. Iya, dia 2 tahun akun. Atau mungkin teman-teman boleh Pak dituliskan saya di kolom chat, nanti saya bacakan. Oh gitu. Biar kesulitan masuk ya. Karena saya lihat ini ya. Ini terlihat ini. Ini terlihat ini. Kalau ini kelihatan, coba ini ya, ketik ini menti ya. Ini udah keluar ya. menti.com. Nah ini sudah Pak Ibu, sudah melihat ini Pak Ibu? Sudah Pak, sudah. Ini ya, ini diklik ya. Diklik. Kemudian kok keluar ini, keliru ya. menti.com. Ini Bapak ya, ada join presentation ya. Nah ini Bapak Ibu masukkan kode di sini. Tadi 30 tadi masukkan di sini, udah submit. Bapak Ibu jawab ya. Dimasukkan kode tadi di sini. Keluar nggak ini Menti-Mentor? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, nanti di submit. Kemudian Bapak Ibu isi ada 3 baris, maksimal 3 kata ya. Oke, kalau nanti akan keluar di sini ya. Kodenya ini apa? 3 orang. Kodenya 308. Ini nih tadi. 3068 328. Mohon dicatat ya, Bapak Ibu ya. Mohon dicatat. Ini kodenya tidak keluar. Nah ini nih. Ini Bapak Ibu, saya munculkan ini kodenya 3068328. 3068328. Jadi ada 7 angka ya. Ini baru 3 orang. Monggo masukkan kode ini di atas ini 3068328 ya. Bisa Bapak Ibu, monggo dibuka browsernya, apakah pakai Google atau pakai Google Classroom atau pakai tidak bisa terbuka. Tidak bisa terbuka.
ini aja langsung buka apa di Google Bapak Ibu. Ya. Iya. Ini saya sudah masuk, sudah ada pertanyaannya, tapi di sini ada this question is not opening for voting. Oh, coba ini Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ketik menti.com ya. Udah. Ini sudah klik ya, akan keluar semacam ini. Nah ini. Ya, udah masukkan tadi. Oh, masukkan kalau yang lain lancar ya 68328. Baru submit ya. Di submit begini. Nah ini akan keluar ini. Nah itu yang muncul. Oh ini not open ya. Nah. Oh iya ya. Kenapa ya? Oke, kalau memang nggak bisa ingat open for voting. Oke, kalau nggak bisa kita coba pertanyaan kedua ya, kita geser atau direset dulu Pak Ibu. Aku bisa Pak. Bisa ya? Ya, terus dijawab apanya Pak? Yang masih dijawab ya. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang manfaat AKM? AKM nomor 1. Sekarang ini Pak Ibu, ini tadi kan yang pertama tadi ini kan. Oh ini yang tadi, malah yang kedua ini tadi ya. Ini adalah manfaat ya, manfaat dari AKM ya. Silakan tambah lagi Pak Ibu, manfaat AKM itu apa? Asesmen pengganti ujian nasional kompetensi umum, silakan ya. Nggak bisa tambah ya. Oke, kalau nggak bisa ada kendala kayaknya ya, sehingga tidak bisa nih. Oke, nanti bisa latihan setelah ini nanti Pak Ibu ya. Kita lanjut pada presentasi. Pertanyaan tidak terbuka untuk pemungutan. Oke, Pak Ibu, itu nanti untuk latihan sendiri ya. Jadi supaya nanti bisa lancar, memang perlu latihan. Oke, Pak Ibu, kita lanjut ya. Ini. Nah, ini Pak Ibu, kemarin kita diskusikan tentang kurikulum kita. Pak Ibu, kalau Pak Ibu mendengar kata kurikulum, apa Ibu Bapak pikirkan? Silakan di unmute ya. Mendengar kata kurikulum, apa Ibu Bapak pikirkan? Silakan. Perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran, ya bagus. Apa lagi? Kurikulum yang terpikirkan adalah perangkat pembelajaran. Mungkin ada yang lain? Mendengar kata kurikulum, apa Ibu Bapak pikirkan? Perangkat pembelajaran, apa lagi? Halo, ada orang? Siapa ya Pak? Sudah kelihatan. Oke, Pak Bu. Mari kita perdalam lagi dalam kurikulum itu tadi memang ada perangkat ya, ada sistem, ada metode, ada materi atau konten dan lain-lain ya. Di sini kita lebih persempit lagi, dalam kurikulum kita itu ada KIKD ya. Nah, kita coba cek KD-nya ya, bahwa dalam kurikulum ada kompetensi dasar. Misalnya di sini Bapak Ibu, kami ambil ya, ini KD 3.1, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi ya, ini pada biologi SMA ya, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Nah, Ibu, kalau KD ini KD 3.1 dimutilasi itu menjadi berapa bagian Bapak Ibu? Jadi KD ini kalau kita mutilasi, kita potong itu ada berapa bagian? Silakan Bapak Ibu menjawab. Halo, silakan di-unmute sendiri ya. Kalau KD ini dimutilasi, dibagi, ada berapa bagian Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Halo? Ada yang bisa bantu saya? Jadi Bapak Ibu, ini Pak, 2. Apa saja 2 itu? Oke. Yang pertama menjelaskan ruang lingkup biologi.
permasalahan dan berbagai objek biologi, dan yang kedua sampai di kehidupan, organisasi kehidupan. Yang kedua menjelaskan penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Oke ya, bagus ya. Bu siapa yang ngomong ini? Bu Harti, Pak. Dari? Bu Harti. Ya, silakan. Dari Kabupaten Bangun. Ya, yang lain monggo. Bu Harti sudah menyampaikan ada dua, yaitu menjaga ruang lingkup biologi, dan yang kedua adalah penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Ya. Mungkin yang lain punya pendapat yang lain? Kalau ini dimutilasi ada berapa bagian ya? Ada yang bisa bantu saya? Ada? 5, bagus. Siapa? Apa saja 5 ini? Berapa biologi? Apa biologi? Luar biasa ya. Bu siapa ini? Dari mana? Gorontalo, luar biasa Gorontalo ya. Bagus sekali ya. Jadi ada 5 ya. Pak Ibu, ini menurut saya kalau dimutilasi itu ada 2 ya. Ada 2. 2 itu apa aja? Ini yang kita lihat ya. Yang pertama adalah yaitu kompetensi ya. Ini. Enggak jalan ini. Nah, ini ya, yaitu kompetensi ya, yaitu menjelaskan kompetensinya. Yang kedua adalah konten atau konteks ya. Jadi konten atau materi ya. Di sini mulai dari ruang lingkup biologi sampai melalui penerapan metode ilmiah, ini adalah kontennya ya. Ini ada kompetensi dan konten ya. Ini kalau KD3 ya. Kemudian Bapak Ibu kalau KD4 misalnya di sini 4.1 menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Ini kalau dimutilasi ada berapa macam Bapak Ibu? Monggo. Jadi kalau KD3.1 dimutilasi ada 2 yaitu kompetensi dan konten atau konteks ya. Yang 4.1 kalau dimutilasi ada berapa macam ini? Halo. 2, apa saja 2 itu? Konten, yakin? Yakin? Siapa ini? Bu Ertina. Ya kita cek ya. Iya, betul ya, ada 2 ya. Jadi kurikulum itu kalau disederhanakan dalam KD itu ada 2, yaitu kompetensi dan konten. Menurut Bapak Ibu yang selama ini yang guru ribet untuk transfer knowledge ke anak-anak, untuk mengajarkan anak, membelajarkan anak, mana yang lebih diutamakan? Kompetensinya apa kontennya yang selama ini? Yang diributkan itu? Halo, ada orang? Ada orang, Pak. Ada ya. Mana? Iya. Selama ini guru itu ribut di kompetensinya apa di kontennya yang selama ini? Konten ya. Jadi sehingga apa yang terjadi dijejalkan ya. Wes pokoknya di drill sehingga sama dengan bimbel ya. Jadi guru hanya melatihkan kontennya daripada kompetensinya. Yang seharusnya yang mana yang harus lebih ditekankan pada yang dikuasai anak? Kontennya atau kompetensinya? Kompetensi dulu. Jadi konten itu hanya sebagai konteks ya. Iya. Apapun konteksnya, anak harus kompeten. Bapak Ibu masih ingat kompetensi itu ada berapa macam toh? Atau proses kognitif ada berapa macam? Proses kognitif itu. Proses kognitif ada berapa macam? Masih ingat? Halo, ada orang? Mana? Ayo, proses kognitif ada berapa macam? Ada? Mana orangnya ini? Ada 6. Ya. Apa aja 6 itu? 6 itu apa aja? Ada C1 namanya. Ingat. C2. Pahami. C3. C3 menerapkan. C4.
analisis, C5 evaluasi, C6 mengkreasi. Justru itu harusnya Bapak Ibu. Jadi apapun materinya, apapun kontensinya, kontennya, siswa harus bisa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Ya. Sehingga di sini yang Bapak Ibu tidak perlu dengan ribut-ribut materinya. Yang penting kompetensi apa yang dilatihkan ke anak-anak. Ya. Itu kalau proses kognitif ada 6. Kemudian kalau level kognitif ada berapa Bapak Ibu? Level kognitif ada berapa macam? Apa ya C3 itu? Iya, yang rendah disebut dengan low order thinking skill. Yang sedang middle thinking skill, yang tinggi, yang sukar higher order thinking skill. Luar biasa ya. Terima kasih, benar. Iya, nanti dapat hadiah itu ya, layak dapat hadiah ini ya. Oke, itu jadi Ibu Alina hadiah saya juga. Iya, anak-anak harus memiliki sejumlah kompetensi. Kemudian dimensi pengetahuan, dimensi kognitif ada berapa macam, Bapak Ibu? Dimensi pengetahuan ada berapa? Yang pertama adalah apa? Faktual, masih ingat ya? Faktual, terus faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Menurut Bapak Ibu 3.1 itu materinya apa? Ruang lingkup biologi masuk faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif? Ya, faktual. Konseptual ya. Jadi materi konseptual. Kemudian kalau ya tadi ya dari Pak Muklis nanti ya. Siap. Kemudian nih kalau menjelaskan itu C berapa Pak Ibu? Menjelaskan C berapa? Iya, bisa C1, C2. Kalau disebut C1 bila mana apa? Mengingat C1. Menjelaskan C1 bila mana menjelaskan apa? Menjelaskan tentang menjelaskan fakta-fakta. Jadi kalau materi itu faktual, menjelaskan fakta-fakta itu masuk C1. Tapi kalau menjelaskan konsep, penerapan, ya masuk definisi masuk C berapa? C1 ya definisi ya. C1. C-nya C1. Kalau definisi berarti hanya C1. Nah ya, jadi itu berarti menjelaskan fakta-fakta. Kalau menjelaskan konsep masuk di C2, yaitu pemahaman ya. Oke, kalau kalau keterampilan ada berapa dimensi keterampilan? Keterampilan KD4 itu ada berapa dimensi keterampilan? Masih ingat? Halo, lupa. Ada orang? Ada, lupa. Ada 2. 2 itu apa saja? Keterampilan apa? Betul, ada 2. 2 itu apa saja? Lupa. Yaitu keterampilan Ibu Erlina. Ibu Erlina itu. Keterampilan abstrak. Ya, ada 2. Ya. Bapak Ibu, kalau di sini KD3-nya itu konseptual ketemu KD4 konkret ya. Jadi KD4 itu dimensinya konkret, KD3-nya itu ruang lingkup adalah konseptual. Konseptual ketemu konkret, model apa yang dipilih? Konkret fakta. Nah, ini. Sudah Lina. Nggak pakai model ya selama ini ya? Selama ini nggak pakai model ya? Langsung praktiknya jadi. Jadi milih model dari sini analisisnya itu ya. Jadi KD3 materinya itu konseptual. Ketemu KD4 menyajikan itu konkret, model apa yang cocok. Kalau ketemu abstrak apa yang cocok. Atau KD3-nya prosedural ketemu abstrak, model apa yang cocok. KD3-nya abstrak ketemu KD3-nya prosedural ketemu konkret, KD4-nya apa modelnya. Jadi itu cara milih model itu dari analisis KD3 dan KD4. Lain kali kita bahas ya Bu ya. Karena ini masih pada AKM. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya Bu ya.
Boleh tentang bertanya perubahan. Pak Marzuki? Halo? Halo? Halo Pak, Nggih, saya Ibu Chandra Pak, boleh tanya? nggih monggo Bu Chandra. Di slide sebelumnya Pak, Suaranya kecil sekali Bu Chandra, mohon dibesarkan. Sama Pak, Nggih monggo, sudah keras. Lanjut. di slide pertama, halo, Ya, slide pertama gimana ini? Halo, Bu Chandra? oke, halo Putus. Pak. Oke, saya dengar, monggo lanjut. Iya Pak, saya agak tergelitik itu ketika Bapak menyebutkan ada dua ini ya, ada dua ini apa ya, kata kunci kah? Jadi di sini ada kompetensi dan konten atau konteks. Kalau menurut saya, apakah konten itu bukan yang ini Pak, yang ruang lingkup biologinya Pak? Gitu. Sementara yang melaluinya ini kan cara. Saya berasa ya, jadi itu maksudnya itu kontennya ya, materi. Konten kan isinya Pak, Iya, jadi materi. melaluinya kan cara. Jadi gini, itu maksudnya itu materi ya. Jadi kalau barangkali sulit memahaminya, jadi ada kompetensi ya, mulai dari kompetensi kan bisa mengingat, memahami ya, kemudian menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Nah, setelah diambil kompetensi itu tinggal materinya. Materi dari mana? Ruang lingkup semuanya sampai kesalahan kerja itu adalah materinya. Jadi sajanya kurikulum itu KD itu kalau dibelah jadi dua, isinya hanya dua, yaitu materi dan kompetensi ya. Gampangnya begitu ya, materi dan kompetensi. Masuk KD 4 juga sama. Jadi isinya materi yang menyajikan, kemudian kompetensi yang menyajikan, materinya data hasil penerapan dan seterusnya, itu adalah materinya. Nah, itu nanti materinya dibagi-bagi lagi, silakan ya. Yang penting itu kalau saya ingin dimutilasi, dibedakan antara kompetensi dan materi ya, termasuk indikator ya. Jadi ini yang sudah pengetahuan umum. Saya kira itu Bu Chandra ya. Jadi garis besarnya begitu ya. Jadi materi, kompetensi dan materi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu untuk situasi perubahan ujian nasional ya, yang sekarang sudah berlangsung kemarin ya, dan sampai 2020 ini, bahwa memang mengapa UN itu dari dulu didengungkan agar diganti, agar dihapuskan ya, karena memang materi UN ini terlalu padat ya. Jadi karena sekian mata pelajaran ya, ini diuji ya, baik melalui ujian nasional ya, walaupun di situ sudah dipersingkat, dikurangi, tetap dianggap materinya terlalu padat ya. Ini cenderung menguji konten ya, jadi menguji konten bukan kompetensi ya. Ini tadi bahwa materi itu ada konten dan kompetensi ya. Kompetensi apa? Mulai dari C1 sampai C6 itu ya. Kemudian UN ini menjadi beban orang tua, guru, siswa, karena UN dianggap indikator keberhasilan. Kalau UN-nya bagus, berarti dia itu bagus ya. Dari ini kalau juara ranking 1 di UN ini dianggap sudah segala-galanya. Ini akan menjadi beban ya. Nah, apalagi kalau di sana ada ranking dan sebagainya ya. Kemudian UN ini seharusnya berfungsi untuk pemetaan ya, pemetaan mutu ya, bukan penilaian siswa ya. Kemudian UN hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar, belum menyentuh karakter. Nah, ini keinginan semacam ini akhirnya berkembanglah satu kebijakan baru dari Mas Menteri ini ya, bahwa nanti UN ini hanya ini kali ini ada yang terakhir ya, tahun 2021 sudah mengarah ke yaitu AKM, yaitu asesmen kompetensi minimal dan survei karakter ya. Untuk AKM-nya ini ada dua kompetensi ya, yaitu literasi dan literasi membaca dan literasi numerasi ya. Nah, di sini literasi membaca, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa ya. Nanti bagaimana mengkaji suatu teks dan sebagainya. Kemudian numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika. Sedangkan untuk karakter ini menurut Mas Menteri paling tidak itu ada 6 ya, ada 6 kriteria ya, ada 6 macam ya, 6 ciri pelajar Pancasila ya, ini ya karakter Pancasila. Pertama adalah bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan, global, berakhlak mulia. Nah, nanti seperti apa kita tunggu ya. Kemudian dilakukan di tengah jenjang ya. Jadi kalau
biasanya di UN kan di akhir jenjang. Tapi kalau AKM tengah jenjang, untuk dasar untuk SD itu kelas 5, SMP, MTS kelas 8, SMA, MA, SMK kelas 11 ya. Mengapa di tengah? Ini untuk beri kesempatan perbaikan pembelajaran ya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kalau kita melihat mutu pendidikan itu dilihat dari mutu lulusannya. Lulusan yang bermutu dilihat dari hasil ya, merupakan hasil dari proses pembelajaran ya. Nah, proses pembelajaran ini diharapkan menjadi kata kunci untuk menghasilkan yang luar biasa. Maka perbaikan pembelajaran menjadi harapan ya. Nanti bagaimana kita dalam perbaikan seperti apa. Kemudian untuk mengacu praktek baiknya atau best practices ini, untuk bagaimana soal-soal kompetensi dikembangkan nanti mengacu pada level internasional baik dari PISA maupun dari TIMSS ya. Ini adalah untuk mensupport ya bagaimana kita di satuan pendidikan ini bisa memecahkan masalah-masalah yang sedang dikembangkan secara internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini mengapa istilah minimum ya? Ini untuk menjawab itu bahwa sebenarnya sejatinya tidak semua yang di kurikulum diukur ya. Jadi ada merupakan sampling ya, merupakan representasi dari kurikulum yang ada, sehingga yang paling penting tergambar bagaimana kompetensi yang dimiliki. Maka istilahnya adalah AKM, ada asesmen kompetensi minimal ya. Kemudian AKM mengukur keterampilan dasar literasi dan numerasi ya. Kemampuan bernalar tentang tentang angka ya. Jadi bernalar, nah di sini teks ya, jadi tentang teks dan angka ya. Kompetensi tersebut dibangun dari dasar sampai menengah ya. Jadi ini merupakan kemajuan belajar ya. AKM berbentuk survei dengan sampling kelas ya. Siswa kelas 5, 8, 11 ya. Tidak melaporkan hasil individu, namun agregat yang fokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu ya, bukan komparasi kelompok. Jadi artinya bahwa ini betul sampling untuk mengetahui kemajuan secara populasi ya, bagaimana ini tidak semua siswa diikutkan dalam ujian ini, tapi itu sudah menggambarkan bagaimana perkembangan pembelajaran, perkembangan pendidikan di suatu negara. Ini sehingga siswa tidak ada beban secara individu, orang tua pun demikian, dan semata-mata ada perbaikan dan pemetaan. Dan tidak ada pembandingan dengan siswa satu dan siswa yang lain ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, Comprehensive Assessment Nasional kita lihat nanti bahwa di sini ada literasi dan numerasi, jadi literasi membaca dan literasi numerasi ya. Kemudian di sini objeknya, subjeknya adalah siswa. Karakter pun demikian, karakter aspek terpilih 6 dari 6 profil pelajar Pancasila ya. Tadi saya sebutkan di awal ya, antara adalah berpikir kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan berakhlak mulia ya. Nanti ini adalah siswa. Kemudian ada survei lingkungan belajar ya. Apa yang diukur yaitu aspek terpilih dari model sekolah efektif ya. Jadi nanti sekolah efektif itu sekolah yang seperti apa, ini akan dijadikan percontohan, dijadikan representasi dari suatu kemajuan satuan pendidikan seperti apa ya, nanti dikaitkan dengan hasil AKM-nya, survei karakternya seperti apa. Kemudian ini yang jadi sasaran siswa, guru, dan kepala sekolah ya. Ini Bapak Ibu, ini perkembangan ke depan yang harus kita sikapi dengan positif ya, bahwa asesmen sistem ini berbeda dengan asesmen siswa ya. Jadi sistem ini berarti dalam satuan pendidikan, untuk siswa nanti adalah di dalam kelas ya. Fokus pelaporan untuk perbaikan, peningkatan mutu, bukan untuk komparasi, jadi bukan untuk dibandingkan dengan yang lain, bukan untuk gagah-gagahan ya, bukan show of force ya, tapi betul-betul bisa memotret peningkatan mutu, memotret progress reportnya pembelajaran di suatu satuan pendidikan. Asesmen ini itu fokus pada kemampuan mendasar ya, yang guna untuk penerapan luas. Jadi artinya bahwa ini pemetaan ya, pemetaan bahwasanya nanti suatu daerah itu seperti apa petanya itu ya.
mana yang sudah levelnya seperti apa, peserta didiknya, ini akan ada treatment lanjutannya. Kemudian asesmen bagian tidak lepas dari standar ya, teknik kurikulum dan pembelajaran ya. Jadi asesmen ini betul-betul seberapa kurikulum diserap dan seberapa pembelajaran efektif ya. Asesmen nanti diharapkan memberikan siswa dalam lintasan belajar berjangka panjang. Jadi bagaimanapun nanti ini perkembangannya harus betul-betul dapat terpantau ya. Dari antara level 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu seperti apa ya. Dan juga nanti instrumennya, soal-soalnya juga seperti apa yang dikembangkan sehingga betul mengikuti perkembangan siswa ya. Kemudian di sini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan dalam AKM nanti atau asesmen nasional bahwa untuk siswa kelas 5, 8, 11 jelas ya. Kemudian AKM literasi, numerasi, survei karakter nanti ketika tadi disampaikan di awal bahwa ketika AKM literasi numerasi ada hasil belajar kognitif, karakter ini hasil belajar sosio emosional ya. Kemudian untuk survei lingkungan adalah guru, kepala sekolah ya. Karakteristik input dan proses pembelajaran. Ini akan menjadi perhatian dari pemerintah karena apakah siswanya betul-betul pembelajarannya efektif, kemudian apakah dia dukung secara perasa juga atau kondisinya juga kondusif atau efektif kondisinya sehingga ini memungkinkan siswa bisa belajar secara maksimal ya. Ini juga akan disurvei dalam survei karakter ya. Kemudian kalau kita lihat AKM nasional ini fungsinya mengevaluasi kualitas sistem pendidikan ya. Jadi lagi mengukur individu ya. Derajat pengukuran literasi membaca, literasi matematika, pesertanya ini siswa kelas 5, 8, 11 ya. Ini kalau AKM-nya secara nasional ya. Nanti ada bagaimana di kelas seperti apa. Untuk survei karakter ini tidak lain adalah karakter dan survei lingkungan belajar. Itu fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan ya. Sama ya, kualitas pendidikan, kemudian targetnya ini adalah disposisi dan keterampilan sosial emosional, etis, spiritual siswa, kesejahteraan psikologi siswa dan guru, praktek-praktek pengajaran atau iklim pembelajaran di sekolah seperti apa. Kemudian AKM di kelas adalah memahami hasil belajar individu ya, sama literasi membaca dan matematika siswa kelas 2 sampai 12 ini bedanya. AKM kelas ini sudah dilatihkan dari awal ya. Nanti dipraktekkan mulai kelas 2 sampai kelas 12 ya. Tapi kalau AKM nasional itu kelas 5, 8, 11 ya. Dari sini menjadi perhatian kita bersama ke depan guru harus pandai-pandai mengembangkan literasi seperti apa. Ini literasi membaca Ibu adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga riset dan negara ini pada konteksnya ya, untuk dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Yang numerasi, kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, alat matematika, menyelesaikan masalah sehari-hari, berbagai jenis konteks yang relevan, untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Ini ada dua hal yang betul-betul akan diukur ya, sehingga ini menggambarkan bahwa secara individu maupun populasi manusia Indonesia ini bisa hidup di era global ya. Ini menjadi perhatian kita bersama. Nah ini Bapak Ibu, kalau nanti dalam soal itu selalu ada stimulus ya. Ada konteksnya ya, konteksnya ini seperti apa, stimulus seperti apa ya, bahwa soal AKM ini didesain dengan konteks yang beragam ya, dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi, terutama jenis stimulus multiple item ya, dengan literasi kontekstual dan informatif. Jadi stimulus apapun yang digunakan harus edukatif, inspiratif, menarik, keterbukaan. Adapun bentuk soal Ibu, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Kompleks ini berarti jawaban benar lebih dari satu, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian atau esai ya. Ini adalah benar-benar soal yang sudah biasa kita lakukan, tapi bagaimana ketajaman dari soal itu bisa mengukur kompetensi siswa yang sebenarnya. Literasi membaca ini adalah kontennya teks informasi dan teks sastra ya. Kemudian di progres kognitifnya menemukan
informasi ya, retrieve dan akses ya, akses kemudian interpretasi dan integrasi ya, evaluasi dan refleksi. Ini ada proses kognitifnya. Konteksnya sama ya, baik dari literasi membaca maupun numerasi. Kalau numerasi kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar ya. Proses kognitifnya pemahaman aplikasi penalaran ya. Kemudian personal, sosial, budaya sama dengan yang literasi membaca. Nah ini Bapak Ibu, ini kemampuan berpikir dan konsep prosedur fakta ya. Tadi bahwa dalam KD3 itu pengetahuannya, knowledge-nya ini ada 3 dimensi ya. Ada 4 dimensi yang kita gunakan 3 konsep prosedural fakta ya. Dan nanti dengan menggunakan matematika ini bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir ya, sesuai dengan levelnya. Kita lihat Bapak Ibu ya, di sini perkembangan bagaimana semakin tinggi level kognitifnya, makin bisa membuat keputusan yang lebih kompleks ya. Kalau kita lihat dari cerita ini ya, 50 plus 25 ini dikembangkan, diimplementasikan dalam konteks sehari-hari ya. Contoh di sini petani A memanen 50 butir jeruk, sedangkan petani B memanen 25 butir jeruk. Berapakah jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Nah, ini kan suatu pengembangan ya cara berpikir, dan tidak hanya bicara angka, tapi bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama. Yang kedua, dikembangkan lebih kompleks lagi. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 plus 25. Namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Nah, di sini tidak hanya menjumlah, tapi bagaimana dia yang salah pencet tadi 25 menjadi 35. Apa harus dilakukan? Nah, keputusan melakukan misalkan mengurangi 35 dengan 25, misalnya, ini adalah suatu keputusan ya. Ini walaupun sederhana tapi sudah memerlukan berpikir analitis ya. Nah, berikutnya dikembangkan lebih kompleks lagi. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 dan 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 plus 25. Nah, ini. Jadi untuk mendapatkan angka 5 itu seperti apa, sehingga ini mencari kelipatan 5 apa saja, ini kan satu berpikir yang lebih kompleks ya, tidak hanya mencari angka, mengurangi, menjumlahkan, tapi kelipatannya berarti ada pembagian sebagainya ya. Ini seperti apa. Kemudian yang lebih tinggi lagi, Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 plus 25, tapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Badu bermaksud minjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator yang rusak miliknya. Apakah Ali benar? Jelaskan. Nah ini bahwa di sini akan selain berpikir kemungkinan bisa tidaknya, juga harus membuat keputusan ya. Nah, keputusan ini adalah keputusan tindakan yang harus dilakukan setelah dia memiliki pertimbangan-pertimbangan. Ini contoh perkembangan. Ini kalau di SD misalnya itu dari level 1, 2, 3 dan seterusnya, ini sangat bagus ketika guru melatihkan di kelas ya, bahwa perkembangan soalnya seperti apa, jika ini berjenjang dan makin tinggi level kognitifnya, makin kompleks dan makin kompleks juga tindakannya. Ini sebagai contoh gambaran ilustrasi yang harus Bapak Ibu lakukan ketika mengembangkan soal. Untuk soal anak kelas 2 seperti apa, kelas 3 seperti apa, kelas 4 seperti apa, ini harus disesuaikan dengan tingkat penalarannya. Jadi yang paling tahu adalah guru di kelasnya masing-masing. Contoh Ibu, pengetahuan tentang konsep fakta dan prosedur matematika ya. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar ya? Nah ini Bapak Ibu, dari soal semacam ini, ternyata di Indonesia ini 3 dari 10 siswa tidak memahami konsep presentasi ya. Presentasi ini sulit dipahami. Contoh ini 80 dari 200 lebih besar daripada 100. Ini kan sudah masalah tersendiri ya. Ternyata ini banyak sekali rasionya ya. Dari 10 berarti hanya 7 yang ini, dari 3 dari 10 siswa tidak memahami ya. Nah, tidak memahami, berarti dia ini yang betul adalah 7 ya. Jadi ini masih banyak kesalahan. Nah,
kemudian yang lain Bapak Ibu, kita lihat ya, ini juga menjadi perhatian kita semua, mengaplikasikan konsep dalam masalah rutin familiar ya. Potongan harga 20% dari harga buku ya, dengan pecahan manakah harga dikurangi. Ini pecahan-pecahan juga kadang sulit ya, 20% itu berapa ya? Nah, ternyata tidak mudah bagi kita juga, bagi anak-anak. Ternyata siswa Indonesia 34% yang benar ya. Malaysia 57, Singapura 91, internasional rata-rata di OECD ya. OECD itu negara-negara yang maju dalam kelompok OECD itu 52,7. Indonesia ini masuk di bawah rata-rata jauh ya. Padahal kalau 20 plus 100 kan sampai 1/5 ya. Harusnya ini mudah, tapi karena diaplikasikan, dibuat cerita itu menjadi samar ya. Ini perlu dilatih oleh kita sehingga anak-anak menjadi mudah. Untuk literasi baca, Bapak Ibu, menurut PISA ini ada 3 aspek ya. Yang pertama, kemampuan mengungkap kembali informasi ya. Retrieving dan information ya, mengembangkan interpretasi, Doppling and interpretation, ya, merefleksikan dan mengevaluasi teks ya. Ada 3 hal ini dalam literasi membaca. Kita coba Ibu. Ini misalnya tentang komodo ya. Apakah kamu komodo ya? Apakah kamu tahu komodo? Komodo salah satu hewan sangat besar. Dia tinggal di Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo punya gigi yang panjang. Panjang gigi komodo lebih kurang 2,5 cm. Jumlah gigi komodo ada sekitar 60 buah. Lidah komodo juga bercabang. Fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangga. Komodo dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi. Itu karena berat badan komodo bisa sampai 200 kg. Menurut Bapak Ibu, ini pertanyaannya ya, berapa panjang gigi komodo? Menurut Bapak Ibu, berapa panjang gigi komodo, Bapak Ibu? Ada bisa bantu? Halo? Berapa panjang gigi komodo? Ada bisa bantu? Ayo, ya, langsung aja. Ini soal level 1. Komodo panjangnya ya Pak? Ya, berapa? Panjang 2,5 meter. 2,5 meter atau sentimeter? Mana ini? Sentimeter Pak, sentimeter. Ya. Oke, ya. 100 Bunda. Siapa ini yang ngomong ini? Bu Harti Pak dari Bu Banggai. Oh ya, ini Bapak Ibu ya. Terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu sajanya. Ini level 1 untuk kelas 1 dan kelas 2. Kontennya adalah teks informasi, konteksnya saintifik, kompetensi menemukan informasi ya. Kompetensi mengakses, mencari informasi dalam teks, rinciannya menemukan informasi dan seterusnya. Bentuk soal adalah jawaban singkat ya Bu ya. Jadi jawabannya apa tadi? 2,5 cm. Ya ini ya. Betul Bapak Ibu ya. Jadi kalau nilainya betul, jawabnya 2,5 cm, ini kodenya 1 ya. Dari dalam soal PISA itu ya. Kalau tidak ada nilai, kodenya 0. Kalau jawabnya kok tidak dijawab, berarti kode 9 ya. Jadi ini jadi betul sekali. Jadi ini ada level 1 karena cocok untuk kelas 1 dan kelas 2 ya. Baru sekali lagi ya, kita coba. Ini yang berikutnya dengan teks yang sama, dengan stimulus yang sama, dengan konteks yang sama. Bacaan itu menceritakan tentang apa, Ibu? A, di sini gambaran komodo. B, jenis-jenis komodo. C, pula komodo yang indah. Kira-kira mana betul? Mana betul, Pak Ibu? Gambaran komodo. Gambaran komodo. Komodo. Yakin? Yakin Pak. Yakin ya. Oke, kita lihat ya. Pak Ibu, ini soal yang kedua dari komodo. Ini jenjangnya, ini level 1, kelas 1 sudah sama ya. Konten teks informasi saintifik, memahami ya. Ini adalah untuk memahami. Kemudian cukup kompetensi memahami teks secara apa ini? Kita lihat ya. Nah, secara literal ya. Kemudian rincian kompetensi mengidentifikasi ya. Bentuk soal pilihan ganda. Kita lihat ya Bu.
Di sini ya. Jadi betul gambaran komodo ya. Anda 100 ya Bunda ya. Jawabannya betul. Kalau kode 0 jika jawabannya lain atau salah, jika kosong kode 9 ya. Kira-kira semacam ini bisa kan dilatih ke anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Sekarang konteksnya adalah kue kelapa, jenis gula, nira, dan aneka beras sering digunakan untuk membuat kue tradisional. Sehingga banyak kue Indonesia yang memiliki rasa sama meskipun namanya berbeda. Contohnya adalah kue klepon yang berbentuk bola, terbuat dari tepung beras, ketan, dan gula merah. Di Jawa kue disebut klepon, sementara di Sumatera dan Sulawesi disebut dengan onde-onde. Betul Pak Ibu ya? Onde-onde di sana ya? Ya betul, Sulawesi onde-onde. Nah, sini klepon. Kerupuk yang terbuat dari beras kering dan dilumuri gula nira, saya disebut dengan intip di Solo ya. Sementara di Minang disebut dengan batia. Betul Minang? Batia ya. Ini ada gambarnya Bapak Ibu. Ada klepon, ada intip, dan batia, dan yang lain ya. Walaupun terbuat dari bahan yang sama, cara masak yang berbeda akan menghasilkan rasa yang berbeda pula. Contoh kue itu adalah serabi dan putu. Kedua kue tersebut dari campuran tepung beras, santan kelapa, dan gula merah. Bedanya serabi dibuat dengan cara dipanggang, sementara putu dikukus. Kue juga berbeda. Pertanyaannya, apa bahan yang sering digunakan untuk membuat kue tradisional Indonesia tersebut? Kira-kira apa bahan yang banyak digunakan? Beras ketan. Beras ketan. Kelapa, gula nira. Beras. Ada yang lain? Yakin? Yakin. Yakin. Berani dibuka? Berani. Nah ini ya. Ini untuk level 2 Ibu, kelas 3 dan kelas 4 ya. Kontennya teks informasi, konteks sosial budaya, karena ini adalah tentang budaya ya. Kompetensi menemukan informasi ya. Subkompetensi mengakses dan mencari informasi dalam teks. Rincian kompetensinya menemukan informasi tersurat ya. Kemudian di sini bentuk soal nggak bisa singkat. Kira-kira apa jawabannya? Ya itu kelapa, gula nira, dan aneka beras. Di kalimat keberapa itu? Pertama ya, ini ada kategori sering digunakan ya. Ini kalau betul kode 1, kalau salah jawabannya berbeda, kode 0, kosong, kode 9 ya. Nah, oke ya, secara nggak terlalu sulit ya kalau semacam ini Bapak Ibu ya. Ini dengan teks yang sama, ini pertanyaannya apa nama kue yang terbuat dari tepung beras ketan dan apa tadi? Apa itu namanya? Onde-onde, klepon. Onde-onde, kebatia, klepon, yang mana betul? Onde-onde saja. Onde-onde yang mewakili Atau tidak Sulawesi. betul? Yang mana ini ada Indo-Indo? Onde-onde. Onde-onde saja. Jadi lapar Pak. Berani dibuka? Teng. Berani dibuka? Ya, makanya kita Sulawesi onde-onde Pak. Mana betul? Onde-onde apa klepon atau batik? Masa betul kedua-duanya? Apa ada betul kedua-duanya? Ada nggak? Klepon. Klepon apa onde-onde? Onde-onde. Ya, kita lihat ya. Pokoknya. Ya, kita lihat wilayah Pak. Kelas 3, kelas 4 ya. Ini ada kontennya teks informasi, sosial budaya tadi sama ya. Menemukan informasi sama, kompetensi mengakses dan mencari informasi sama ya. Ini bentuk pilihan ganda kompleks ya. Pak Ibu, mengapa disebut pilihan ganda kompleks? Kira-kira mengapa? Tadi di awal sudah tak sebutkan tadi ya. Ada pilihan ganda. Pilihannya lebih dari 1. Pilihannya lebih dari. Pilihan yang mana? Ada onde, klepon. Yang lebih dari 1 itu apanya? Jawaban yang benar apa yang salah?
Yang benar. Yang betul lebih dari satu. Satu. Apa boleh semacam itu? Boleh nggak menurut kaidah bentuk soal itu? Betul lebih dari 21, betul? Boleh? Boleh. Boleh. Yang membolehkan siapa? Yang boleh kan pertanyaannya. Kita lihat. Karena jawabannya ada 2. Yang betul adalah onde-onde dan apa? Telepon ya. Yang ini Saya sudah 200. 200 ya. Pokoknya Pak Muli saya minta 200. Kan ganda biasa dan ganda kompleks ini. Oh iya, Kompleks, pilihan ganda ya. Ganda kompleks. Bila mana disebut ganda kompleks, Bapak Ibu? Bila jawaban yang betul lebih dari 1. Inilah bentuk AKM yang dikembangkan ya. Tidak pernah kan bahas soal semacam ini? Belum. Kalau 1, 2, 3 benar sudah biasa ya. Oke, sekarang nanti ini kembangkan. Terus nilainya kalau benar kodenya 1 ya. Kalau tidak ada nilai, kalau itu jawaban salah kodenya 0 ya. Kemudian ini Bapak Ibu kalau kosong berarti apa? Jawabannya kode 9 kalau kosong ya. Oke. Nah, sekali lagi, sekarang sepeda motor ya. Saya baca dulu ya, nanti saya bisa terbantu ya. Pernahkah kamu terbangun dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres? Ya? Itulah persis dengan yang saya rasakan pada satu hari. Saya duduk di tempat tidur, tidak berapa lama kemudian saya membuka tirai jendela. Cuaca hari itu buruk sekali, hujan turun sangat deras. Kemudian saya melihat ke arah halaman rumah. Aduh, ternyata benar itu dia sepeda motor saya. Kondisinya dalam keadaan rusak berat seperti keadaan tadi malam. Dan kaki saya mulai terasa sakit. Ya. Gunakan cerita sepeda motor di atas untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas. Malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? A. Cuaca buruk telah merusak sepeda motor. Cuaca buruk telah menyebabkan dia tidak jadi keluar rumah. C. Orang itu telah membeli sepeda motor baru. D. Orang itu telah mengalami kecelakaan sepeda motor. Mana jawaban yang benar? D. Orang itu telah mengalami kecelakaan sepeda motor. Dari mana kata itu diambil? Belum tentu dah. Bukan karena kecepet itu ya, pintu ya. Bukan kecepet pintu ya. Jadi saja intim ya. Saat itu ya. Nah ini menghubung-hubungkan berarti Pak Ibu ya. Ya, ada yang lain monggo. Silakan, ada yang lain. Halo. Ada orang. Bagian B. Kan kalau sudah pilihan B, saya B saja B. Mana yang betul? Antara mana dan mana kira-kira? D. Iya, D yang benar. D. Ya, D. Ada Bu Arlina kalau asam urat. Iya, bisa jadi asam urat atau asam aurat ya. Atau asam aurat atau kram ya. Anak-anak ngerti kram juga ya, kram, asam urat atau nah ya. Oke ya, kita buka Bapak Ibu ya. Berani dibuka. Dan ini sudah level 3 ya, kelas 5 dan 6. Kontennya ada kontennya teks sastra ya. Jadi ini kan cerita ya, yang ini bisa dihubung-hubungkan ya, dikembangkan ya. Kemudian konteks personal, karena ini adalah seorang itu yang sakit tadi ya, kompetensi memahami ya. Subkompetensi menyusun inferensi, membuat koneksi ya, ini membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak ya. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh dan seterusnya. Bentuk pilihan ganda. Ini ganda biasa apa ganda kompleks Pak Ibu?
Pilihan ganda biasa. Ganda biasa. Kita lihat ya, yang benar tadi apa? Yang D ya. Apa benar yang D? Cek. Oh ya, D ya. Jadi orang itu telah mengalami kecelakaan motor, luar biasa ya. Sudah berapa ratus Tepuk tangan dulu ya. 300. Luar biasa. Berapa ratus tadi? 300. Oke, luar biasa. Ternyata hebat-hebat Bapak Ibu ini ya. Oke, kita cek lagi. Nah ini tentang menggosok gigi. Ya, saya baca dulu ya. Halo. Apakah dengan menggosok gigi semakin lama makin keras gigi kita akan semakin bersih? Peneliti dari Inggris menjawab tidak. Mereka sudah mencoba berbagai alternatif dan akhirnya menemukan cara yang sempurna untuk menggosok gigi. Cukup menggosok gigi selama 2 menit tanpa harus menggosok dengan keras. Akan memberikan hasil terbaik. Menggosok terlalu keras akan membahayakan email gigi dan gusi kita tanpa melepas sisa makanan dan plak yang menempel di gigi kita. Bente Hansen, seorang pakar di bidang gosok gigi, mengatakan bahwa cara paling buruk untuk memegang sikat gigi adalah seperti kita memegang pulpen. Dimulai dari satu sudut dan gosok seluruh barisan gigi. Jangan lupa menggosok lidah. Pada lidah biasanya terkandung banyak bakteri yang dapat menyebabkan bau mulut. Menggosok gigi adalah artikel yang diambil dari majalah Norwegia. Gunakan bacaan menggosok gigi untuk menjawab pertanyaan berikut. Artikel ini menceritakan tentang apa? Apakah cara tergosok gigi? Ya, Jenis sikat gigi yang terbaik untuk digunakan. Pentingnya gigi yang sehat, perbedaan cara menggosok gigi. Mana betul? Aku Yakin A? Saya D. Perbedaan cara Oke. menggosok gigi. Mana perbedaan cara menggosok gigi? Nah, kayak yang mana? Silakan. Ada A. Kalau saya A. Cara tergosok gigi berarti yang A. Cara terbaik. Bu Hosnia yang mana Bu Hosnia? Yakin? Oke, kita lihat ya Bu ya. Deng. Nah, ini sudah level 4 ya, kelas 78. Kelas 78 itu jenjang apa ini ya? Apa? SMP ya? SMP. Ini adalah teks materi, konteks saintifik, kompetensi memahami. Kompetensi menyusun inferensi, membuat koneksi, prediksi, dan seterusnya. Wah, ini pilihan ganda. Mana betul tadi? A. Yakin? Salah kok rombongan itu gimana toh? Ini kan janjian ya nih, salah kok rombongan. Yakin A? Tidak mau digeser? Kalau Bunda Harta Artiali tadi bilang D. Saya D, Pak. Kan kita menyuruh memilih. Oh iya. A dan D. Yang mana? Yang A saja mau A dan D? Yakin? Kita buka ya. Deng. Oke, kita lihat apa ya. Ya, cara terbaik menggosok gigi ya. Jadi ini Oh, 100. Ada nilai 0 lagi saya. Ini ya. Ternyata sudah layak untuk visa ini ya. Dapat visa nanti ya. Minta Pak Muklis. Sudah berapa ratus? Sudah. Iya, sekali lagi. Nah, ini bertelekomunikasi ya. Ini Bapak Ibu silakan dicermati betul ya. Bertelekomunikasi yang pertama cara masa depan. Ya, ini oleh Molly ya. Coba bayangkan bagaimana enaknya kalau kita bisa bertelekomunikasi dengan tempat kerja menggunakan jalan raya elektronik ya. Dengan semua pekerjaan dilakukan di komputer atau melalui telepon. Tidak perlu lagi berdesak-desakan di dalam bis atau kereta api atau membuang waktu berjam-jam di jalan dari dan ke tempat kerja. Kamu bisa bekerja dimanapun kamu mau mencoba. Bayangkan semua kesempatan kerja yang dapat terbuka dengan cara ini ya. Yang pertama ya. Kemudian oleh yang lain ya, ini kehancuran sedang dalam proses ya.
Ini oleh Richard ya. Kemudian di sini memperpendek ya waktu berkendaraan dan mengurangi penggunaan bahan bakar jelas adalah suatu ide yang bagus. Tetapi ide itu seharusnya sertai dengan peningkatan transportasi umum atau dan menjamin bahwa tempat bekerja terletak dekat dengan tempat tinggal pekerja. Ide yang ambisius bahwa bertelekomunikasi seharusnya merupakan bagian dari cara hidup setiap orang, hanya akan menjadikan kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Nah ini. Kemudian bertelekomunikasi adalah istilah yang diciptakan oleh Jack Mellis pada awal tahun 70-an untuk mendefinisikan situasi di mana pekerja bekerja di depan komputer jauh dari kantor pusat, misalnya di rumah, dan mengirimkan data dan dokumen ke kantor pusat melalui saluran telepon. Gunakan bertelekomunikasi di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Hubungan antara masa depan dan kehancuran sedang dalam proses. Mana yang betul? Ya, apakah A, menggunakan argumen yang berbeda untuk mencapai kesimpulan umum yang sama? B, mereka ditulis dengan gaya yang sama tetapi tentang topik yang sama sekali berbeda. Mereka mengutarakan pandangan umum yang sama tetapi mencapai kesimpulan yang berbeda. Mereka mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama. Kira-kira mana yang mewakili dari dua cerita itu tadi? Apakah A, B, C, D? Silakan Pak Ibu. Halo. D, saya D. Yang mana? Delta. Yang apa, yang B, yang C, yang D? D. Mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama. Mengenai topik yang sama. Topik sama. Tentang bertelekomunikasi. D. Yang lain? Selain D ada? Halo. Bu Erlina. Ini Pak Gusna Sudirna ya, D. Wah, Pak Gusna. Ya, silakan yang lain. Ayo, Bu Arti, apa jawabannya? Saya sudah jawab tadi Pak, D. Saya D. D aja ya, nggak ada yang lain? Ya. Oh, ada yang lain? Selain D ada nggak ini? Topiknya sama, tentang bertelekomunikasi. Woi, Bu Anis Sorufa juga D. Woi. Yang lain, silakan, monggo. OA, mereka menggunakan argumen yang berbeda untuk mencapai kesimpulan umum yang sama. Antara yang A dan D nih, mana betul? Kebalikan. Yang apa yang D? Dicek lagi, dicermati lagi. Apa yang dibicarakan? Ya. Bertelekomunikasi, sama ya, temanya bertelekomunikasi. Cuma yang satu untuk melihat cara ke depan ya, yang satu adalah dampaknya, itu kehancuran ya. Mana betul kira-kira? Yang A apa yang D? Saya D. Bu Erlina A. Yang lain? Saya D, Pak. Yang D. Yakin nggak berubah? Yakin aja, Pak. Oke, kita lihat ya. Berani dibuka? Dan ini soal ini jenjangnya, levelnya level 5 Bapak Ibu ya. Level 5 kelas 9, 10. SMA ini. Teks, ya SMA berarti ya. SMP dan SMA ya. SMP kelas 3 dan SMA kelas 1. Saya memahami ya. Ini adalah pilihan ganda. Berarti Bapak Ibu hanya milih satu saja. Jadi mengerucut A dan D. Mana betul kira-kira? Yang A, yakin A. Bu Erlina A. Kalau tidak A. Ya. Bu Arti ini, Bu Arti? Saya D, Pak. D ya, A dan D. Berarti dibuka? Berani, Pak. Nah, Bu Mira D. Bismillah. Banyak pilihan yang D nih ya. Jangan rombongan yang salah loh ya. Rombongan salah ini. Kita lihat jawabnya D. Ya. Mereka mengutarakan pandangan yang menetap yang berbeda, menetap yang
sama ya. Jadi, Alhamdulillah. ya, 100 Pak Mukhlis. luar biasa. Oke ya. Nah, ini yang terakhir. Demokrasi di Athena. Perlu dibaca sendiri nih. No, belum Pak. Oke, saya bantu ya. Thucydides, ya, baca gimana? Thucydides ya adalah seorang sejarawan dan anggota militer hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani kuno. Dia lahir di Athena selama perang Peloponnesia ini antara Athena dan Sparta. Dia mengepalai sebuah armada yang mempunyai misi untuk melindungi kota Amphipolis di Traja atau Thrace. Dia tinggal untuk mencapai kota pada waktunya. Kota itu jauh ke tangan Brasidas, Jenderal Sparman, yang memaksa Thucydides ke pengasingan selama 20 tahun. Hal ini memberi dia kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang rinci dari kedua pihak yang berperang dan kemungkinan untuk melakukan penelitian untuk karyanya sejarah perang Peloponnesia. Thucydides dianggap sebagai salah seorang sejarawan besar zaman dulu. Dia memfokuskan perhatiannya lebih kepada sebab alami dan tingkah laku individu daripada nasib atau kehendak Tuhan untuk menjelaskan perubahan sejarah. Dalam karyanya, fakta-fakta tidak disajikan hanya sebatas catatan, tapi dijelaskan sebagai upaya untuk menemukan alasan yang menyebabkan seorang pelaku sejarah bertindak sebagaimana yang mereka lakukan. Penekanan Thucydides pada perilaku individual kadang-kadang menyebabkan dia memperkenalkan sebagai pidato khayalan. Semuanya ini membantu dia menjaga motivasi para pelaku sejarah. Pertanyaan, kenapa Thucydides dipaksa ke pengasingan? Apakah A? Saya jawab C. C. Dia mengumpulkan informasi dari pihak yang berperang. A. Dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena di Amphipolis. Saya C Pak. C. Ya, yang A dan C. Mana yang betul ini? Ya. Ayo Dia mengumpulkan informasi dari dua pihak yang berperang. Jadi kita milih apa? Milih C ya, buatnya C. Yang lain Saya C, Ibu Arti Pak. Lina A. Berarti apa Warti? Bu Arti C. C. Lina A, berarti C. Yang lain monggo. Ayo silakan. Apakah dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena? Ataukah dia mengambil alih armada di Amphipolis? Atau dia mengumpulkan informasi dari pihak yang berperang? Atau dia meninggalkan Athena untuk berperang di pihak Spartan? Ayo, mana betul? Halo? Ada orang? Ada. Mana betul? Ini C. Husna pilih C. Wah, ya. Alia, yang betul mana kira-kira? Mana suaranya? Berani kita? Ada, siap. C saya Pak. C. Banis A. Kang Suratman A. Ayo apa lagi? Banis A, Suratman A. Yang A mengalir banyak ini. Yang D gimana? Nggak pindah yang C nih? Saya C Pak. Tetap pada pendirian. Banyak A ini ya. Dia tidak berhasil mencapai kemenangan untuk orang Athena ya. Ini ya. Oke, Kang Suratman A. Ayo yang A ini makin banyak, yang C nggak pindah ke A nih. Iya, saya C sendiri biar saja Pak. Oh, yakin? Yakin? Yakin. Berani dibuka? Nggak dipindah Pak. C. Atau buka sendiri? Tidak bisa Pak, buka sendiri bagaimana Pak? Pak Slamet C. Wow, Pak Slamet ini. Ada teman. Ini. Ampun. Kita lihat ini level 6 ya. Pas 11 dan 12. Pak Marco Polo C. Wah, banyak C nih. Konten teks informasi sosial budaya menemukan informasi
kompetensi mengakses dan mencari informasi dalam teks, menemukan informasi tersurat ya. Nah, kemudian di sini pilihan ganda. Mana yang betul? Buka aja, Pak. Kok disuruh buka? Katanya saya buka sendiri. Siap dibuka? Siap. Deng, deng, deng. Jawabannya A. Oh, salah. Jadi tidak berhasil mencapai kemenangan orang Athena di Amfipolis ya, sehingga jawabannya adalah A. Ini sudah tingkat tinggi ya, ternyata juga tingkat kesalahannya juga tinggi. Nah itu Pak Ibu sekedar Sama Ibu Arina. model-model soal yang akan digunakan dalam AKM ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Muklis ya. Terima kasih banyak Pak, sangat menarik materinya. Bapak Ibu peserta, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Marzuki untuk raise hand, ataukah menuliskan di kolom chat. Sekarang kita ke yang raise hand dulu Pak, izin. Ini ada Pak Saparudin. Monggo di Pak Saparudin. Ya, saya sendiri. Terima kasih. Apakah sudah dapat didengar? Selamat Silakan, malam. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marpaung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dan juga kepada narasumber yang hebat malam ini. Saya mencoba sedikit menanggapi tentang Pak asesmen. Sapuruddin, suaranya diperkeras lagi Pak. Mohon maaf, laptop saya nggak ada audio. Bagaimana? Apakah bisa diterima dengan jelas? Iya, saya mencoba menanggapi tentang AKM ini, asesmen kompetisi minimum. Oke. Meskipun saya pernah membaca di sosial media ada pernyataan dari Menteri Pendidikan yaitu yang terhormat Pak Nadiem Karim bahwasanya tidak ada konsekuensi bagi guru di sekolah dan juga bagi siswa jika hasil asesmennya rendah. Namun fakta di lapangan ya kami di guru-guru di daerah pasti tetap merasa khawatir jika hasil asesmen yang di sekolah kami, siswa-siswa kami nantinya juga mendapat nilai rendah lah, katakan seperti itu. Bahkan beberapa bulan yang lalu di sekolah saya sendiri diadakan sosialisasi asesmen tersebut kepada guru-guru dan ditampilkan skor akhirnya. Ya, sebagian guru juga menganggap nilai tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian ke depannya. Bahkan juga saya pernah membaca di sosial media ada webinar dengan judul Jurus Jitu Sukses AKM, dan ada juga beberapa bimbel yang sudah menawarkan. Mohon Pak Saparudin langsung di pertanyaannya Pak supaya ini karena waktu kita. Ya, mohon ditanggapi itu dari pernyataan saya ini, itu yang pertama. Mohon ditanggapi kepada narasumber. Ya. Yang kedua, dalam penyusunan soal-soal AKM nantinya, apakah sudah ada tim yang dibentuk? Kemudian, apakah ada silabus beserta kisi-kisi soal AKM tersebut? Meskipun seperti Bapak jelaskan tadi, narasumber jelaskan ini kan diberikan bukan di akhir level ya, di jenjang akhir, tapi di kelas 5, 8, dan 11 kalau dia di SMA. Tapi tentunya kami guru tetap akan berupaya memberikan sosialisasi kepada peserta didik. Yang terakhir, apakah ada juga nanti asesmen atau AKM untuk guru sebelum diberikan kepada siswa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak dapat menangkap pertanyaannya Pak. Oke. Nah, coba saya jawab ya. Dari Pak Sapuruddin Marpaung ya, Sumatera, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, memang ini secara judgement tidak ada di sini yang mengkaitkan ya. Jadi tidak dikaitkan dengan artinya tidak ada hukuman ya, tidak ada punishment ya pada siswa. Cuma itu kan untuk pemetaan, untuk menggambarkan bagaimana proses pembelajaran. Sehingga ini adalah untuk perbaikan ya.
andaikan itu nilainya jeblok, ya nanti malah ada treatment ya dari pemerintah itu, baik pemerintah daerah, pusat maupun di provinsi harus ada upaya ya, terutama pemerintah pusat yang punya anggaran besar. Kalau emang ini AKM-nya rendah, berarti ini sangat serius sekali bahwa sekolah tersebut pembelajarannya belum mengembangkan penalaran atau proses berpikir anak ya. Jadi mungkin pembelajaran gurunya masih senang kalau anak-anak itu menirukan gagasan guru, bukan bagaimana anak berpikir atau anak menjawab dengan gagasan sendiri ya. Di sana berarti proses penalarannya belum berjalan. Nah, ini sebagai pemetaan mutu pendidikan. Dan tidak ada punishment, tidak ada upaya naik dengan tidak naik, lulus tidak lulus ya. Kemudian untuk soal-soalnya ya, soal-soalnya memang ini disiapkan oleh pusat ya. Cuma Bapak Ibu bisa membuat sendiri pengembangan untuk yang kelas 2, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Kelas 2 sampai kelas 12 itu guru bisa mengembangkan sendiri dengan kisi-kisi yang dibuat oleh pemerintah ya. Nanti untuk AKM-nya untuk kelas 5, kelas 8 sama kelas 11 itu adalah langsung dibuat oleh pusat ya. Kemudian di sini terkait dengan yang terakhir untuk guru ya, apakah ada untuk guru ya? Yang jelas ke depan ya, memang guru ini kan ada uji kompetensi guru ya, ada UKG ya, Ya UKG selama ini kan sudah mengembangkan itu semacam AKM ya, jadi soal-soal bisa itu ya. Jadi itu nanti menggambarkan ke depan akan diperjelas lagi. Kalau kemarin tidak sebutkan bahwa itu soal-soal bisa atau TIMS, bahwa nanti itu ya ke sana. Gurunya juga diuji tiap tahun, juga siswanya ini untuk kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 ya. Saya kira itu dari Pak Syafruddin Marbaung ya, terima kasih, sangat bagus sekali ya. Nanti kita terus sama-sama belajar sehingga kita bisa mengembangkan sendiri ya, terutama untuk melatih yang bukan kelas 4, yang bukan kelas 5, kelas 8, dan kelas 9. Perlu dari awal sudah dikenalkan pengembangan dan cara berpikir kompetensi minimal tadi. Terima kasih. Oke Pak, selanjutnya kita ke Ibu Anis Surofa. Malam Bunda Anis. Enggak, Bu Anis Gresik, silakan. Bu Anis. Oh enggak, ini mungkin lagi ini. Sekarang kita ke Ibu Marlina. Bunda Marlina. Iya Pak. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Bapak. Pak Marzuki, terima kasih atas pencerahannya. Dari mana Bunda? Saya Marlina Pak, dari Jakarta Pak. Dari Jakarta? Iya Pak. Oke, silakan. Ya, makasih Pak atas pencerahannya. Tadi disampaikan bahwa AKM ini tidak menentukan. Suaranya kecil sekali Bu Marlina. Halo. Iya. Halo. Iya, halo jelas Pak. Iya, sekarang jelas. Iya, oke. Ya baik Pak. AKM ini kan merupakan bagian dari asesmen nasional ya Pak ya. Iya. Di mana ada survei karakter, terus kemudian survei lingkungan pendidik. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, terus terang dari kami pihak guru Pak, untuk menerjemahkan soal-soal AKM itu aja masih sulit Pak. Apalagi dengan siswa, walaupun informasinya kan Mas Nadiem bilang tidak perlu dipersiapkan gitu, biarin refleks aja anak-anak gitu. Tapi tetap aja Pak, ini membuat gundah gulana dari orang tua Pak terkait dengan pelaksanaan AKM ini gitu. Nah sekarang yang saya mau tanyakan Pak, sebenarnya siapa sih Pak yang akan membuat soal-soal AKM nanti ke depannya? Apakah dari pihak guru itu tidak dilibatkan? Gitu. Karena dari kami pun masih bingung Pak untuk menerjemahkan soal AKM ini, walaupun yang di stressingnya katanya numerasi, terus kemudian literasi, tapi panjang banget, itu kan harus mengintegrasikan semua mata pelajaran. Nah sementara kita belum terlatih untuk guru matkul ya Pak ya. Mungkin kalau guru-guru SD sudah terbiasa dengan soal-soal yang terintegrasi itu. Kalau kami yang guru bidang studi ini sangat-sangat terbatas sekali pemahaman kita ke bidang studi lainnya. Itu aja mungkin Pak, bagaimana kami mensikapinya sebagai guru. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Marina, Jakarta. Jadi memang pembuat soal itu adalah orang-orang yang terpilih ya. Biasanya itu ada pengumuman ya untuk siapa yang bisa
memenuhi syarat ya, melalui seleksi yang ketat, mereka otomatis mereka sudah memiliki penalaran yang tinggi juga ya. Dan memang mayoritas adalah guru, cuma dibimbing oleh dosen atau konsultan atau profesor ya yang ditunjuk ya. Sehingga di sini mereka adalah orang-orang yang sudah memahami betul ya, mulai dari proses kognitif, kemudian level kognitif, kemudian konteks konten, maka sudah menguasai betul ya. Oleh karena itu di sini yang penting bagi guru adalah bagaimana melatih siswa ya dari awal ya. Guru sendiri harus belajar bahwa selama ini kita juga masih kesulitan ya. Kalau masalah menyebutkan proses kognitif itu hampir semua guru hafal ya, C1, C2 sampai C6. Tapi bagaimana penerapannya ini masih kacau ya. Saya beberapa kali melatih di sekolah-sekolah, baik sekolah yang biasa, sekolah model atau sekolah yang sudah kalau dulu RSPI itu menerapkan C1, C6 itu masih kacau balau ya. Ini menggambarkan bahwa guru sendiri juga perlu dilatih lebih awal ya. Sebelum siswanya ini dilatih, diuji, maka guru harus betul dilatih dan diberi tantangan. Maka di sini perbaikan pembelajaran menjadi penting sekali. Pelatihan guru menjadi penting sekali. Maka di sini IGI, Ikatan Guru Indonesia, harus mengambil peran ini sehingga guru-guru harus dipersiapkan ya. Karena bagaimanapun di balik guru itu ada ribuan, ada jutaan peserta didik ya. Maka di sini fokus pada peningkatan kompetensi guru menjadi utama. Maka di sini Bapak Ibu, Ikatan Guru Indonesia ke depan harus fokus ke peningkatan kompetensi guru. Kemudian bagaimana untuk tadi juga nyambung pertanyaan yang sebelumnya bahwa guru ini selain dilatih juga harus diuji ya. Mungkin kalau siswanya di pertengahan, guru bisa juga satu jenjang bisa 2 kali, siswanya sekali ya. Di tengah-tengah guru mungkin 2 atau 3 kali juga melaksanakan ini. Dan diharapkan nanti pemerintah daerah secara inisiatif harus juga lebih gencar lagi supaya gurunya terpacu untuk belajar dan memahami. Nah, di daerah harus ada pemetaan guru-guru mana yang sudah, sekolah mana guru yang sudah menguasai atau memahami dan mana yang belum, ini harus dipetakan. Bila perlu ada kelompok merah, kelompok hijau, kelompok kuning, kelompok oranye gitu ya. Yang merah ini guru yang parah ya. Ketika dulu ada konsep guru pembelajar itu sudah ada namanya, ada guru plat merah, plat biru, plat hijau, plat kuning dan sebagainya. Saya kira itu Bu Marlina. Mudah-mudahan nanti Ibu juga akan terpilih menjadi tim pembuat soal sehingga ini ada tantangan sekaligus harapan ya untuk terlibat sebanyak-banyaknya. Amin. Oke Pak, kita ke kolom chat. Ini ada pertanyaan yang privat dari Kan Suratman. Pertanyaannya Pak, apakah sudah ada jadwal untuk simulasi AKM dan AKM utama ya Pak? Ya, kalau jadwal kita masih menunggu ya, karena ini masih dipersiapkan di pusat ya, dan ini sudah berjalan sedemikian rupa ya, dan sudah produk-produk bukunya juga sudah banyak yang berkembang ya, sehingga kita menunggu mungkin masih COVID ini sehingga tertunda ya. Seharusnya dari awal ini sudah ketika didengungkan sudah dimulai kegiatannya. Mungkin karena ini ada COVID, maka kita tunggu dulu dan COVID ini segera sirna ya, sehingga kita bisa mengimplementasikan secara serentak sehingga para guru harusnya lebih siap daripada peserta didik ya. Dapat dibayangkan kalau gurunya tidak siap, terus ujung-ujung ada AKM diterapkan, ini yang malu tidak hanya siswanya ya, orang tua, tapi guru juga lebih guru ya, karena di sini nanti akan dipresentasikan ya, satuan pendidikan mana yang masuk, yang rendah, sedang, tinggi dan sebagainya. Saya kira itu Pak. Oke Pak, selanjutnya kita ke Pak Ahmad Miftah. Ini ada pertanyaannya Pak, izin. Kalau AKM diperlakukan untuk kelas 5, 8, dan 11, maka apa yang digunakan untuk kelas 6, 9, dan 12 Pak untuk asesmennya? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi AKM ini nanti secara kelas ya, di kelas itu nanti guru tetap ini mengembangkan ya. Jadi AKM nanti diterapkan mulai kelas 2 sampai kelas 12 ya. Jadi kalau AKM nasionalnya itu ya, yang nasionalnya memang kelas 5, kelas 8, kelas 11. Tapi nanti ada AKM yang difasilitasi oleh daerah atau oleh sekolah sendiri ya. Jadi mulai kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12 itu selalu ada. Nanti ulangan-ulangan pun atau
ulangan bersama atau ulangan tengah semester nanti semua mengarah ke AKM. Jika ini betul-betul, maka di sini yang penting dalam pembelajaran jangan melatihkan materinya, jangan ngedrill materi, jangan mencekokkan materi, tapi justru kompetensi. Materi itu sebagai konteksnya, sebagai kontennya ya, sebagai ruang lingkupnya, sebagai stimulusnya, tapi kemampuan untuk mengingat, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengaplikasi, kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, itu yang jauh lebih penting ya. Apapun materinya, apapun konteksnya, apapun kontennya, ini jauh lebih penting. Jadi kalau dia itu betul bisa memahami, bisa menerapkan, dan bisa menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, apapun materinya pasti bisa. Tapi kalau menghafalkan materi ini, materi itu jelas sangat sulit untuk berkembang ya. Saya kira itu Pak. Oke Pak, selanjutnya kita ke Pak Rudi. Pak Rudi ini dari Solok Selatan Pak. Pertanyaannya begini Pak, terkait dengan AKM yang mengujikan literasi, numerasi, dan karakter. Yang paling terdepan adalah mapel bahasa untuk literasi, numerasi untuk matematika. Bagaimana dengan peran serta guru mapel lain Pak, seperti sains dan sosial di AKM ini? Ya, terima kasih. Jadi logika kita itu sebenarnya dua ya. Logika kita dua, logika bahasa dan logika matematika ya. Jadi itu yang dasarnya dulu. Bahwa biasanya di sini kalau anak itu bahasa Indonesia bahasanya itu bagus, logika matematika juga bagus ya. Kalau matematika bagus, bahasanya itu mesti bagus. Tapi yang terjadi masalah begini, ada matematika bagus, bahasanya jelek. Mesti ada kesalahan dalam pembelajaran. Apa karena gurunya atau karena apa ya? Atau bahasanya bagus, matematika jelek. Mesti ada kesalahan ya. Nah, di sini matematika dan ini adalah semacam bahasa apa ya, pengantar atau apa itu ya. Jadi ini adalah penyelia atau pengantar itu. Jadi semua itu kan bagai dalam bahasa K13 dulu apa istilahnya. Jadi ini semua mapel di dalamnya, sain itu di dalamnya, pendekatannya saintifik itu di dalamnya. Jadi bahasa ini adalah bahasa komunikasi dan matematika kan logika berpikirnya ya. Jadi bahasa matematika bahasa yang digunakan ini adalah bahasa pengantarnya ya. Jadi kemudian isinya ya semua mapel itu isinya itu semua mapel. Sehingga kita nggak terlalu khawatir kan bahasa komunikasi dan logika berpikir itu jadi satu ya. Ini sehingga di sini semua juga di dalam teks itu ya ada sains, ada sejarah, ada budaya, ada apa seni, macam-macam semua itu ada di dalamnya ya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, silakan. Oke Pak, selanjutnya kita ke Pak Anis Surofa. Kebetulan saya guru PAI Pak, guru pendidikan agama Islam. Yang ingin saya tanyakan, apakah GPAI dan GPO juga diikutkan dalam AKM SK ini Pak? Ini agak sulit dijawab ya. Ini Kemenak mungkin ya Pak? Memang tidak disebutkan ya tentang apa agama ya, PAI atau agama lain itu tidak disebutkan ya. Tapi mungkin nilai-nilainya ya. Jadi nilai-nilainya itu di karakternya apa nilai-nilai itu ada di dalamnya ya. Jadi memang cara tersurat tidak disebutkan ya. Cara tersirat nilai-nilainya itu ada di dalamnya. Saya kira itu Pak. Oh ya Pak. Selanjutnya kita ke pertanyaan langsung Pak. Kita ke Ibu Rukiah. Bunda Rukiah. Malam Bunda. Oh enggak ada. Kita ke Ibu Sriyanti. Bunda Sriyanti. Iya, Assalamualaikum. Salam silakan Bunda. Monggo Bunda. Iya, perkenalkan saya Bu Sriyanti dari SMK Bintek Banyumas, Pak. Oh, Banyumas, oke. Saya kemarin dari sana, Bu. Gimana, Bapak? Saya barusan dari Banyumas. Oh, nggih, Pak. Saking pundi, Bapak? Banjarnegara, lewat Banyumas. Oh, nggih. Iya, pas kebetulan saya di Banyumasnya, Pak. Mohon maaf, Bapak, berkaitan dengan AKM. Pas kebetulan ini untuk sekolah kami itu menjadi sampling apa ya, masuk ke dalam sampling. Permasalahannya gini Pak, dalam AKM itu kan terintegrasi ke beberapa
bidang-bidang yang lain ya, Pak. Betul. Nah, permasalahannya di sini, Pak, mohon maaf, untuk anak-anak yang zaman sekarang, kayaknya ini sudah berulang kali untuk membudayakan literasi, nggih, Pak. Iya. Tetapi untuk hal-hal yang sederhana saja, kami sering sekali melatih anak itu untuk selalu memberikan informasi, dibaca dengan benar, tetapi anak-anak itu luar biasa untuk memahami yang namanya membaca dulu, Pak. Selalu dia itu untuk bertanya. Itu yang permasalahan yang pertama. Yang kedua, untuk anak-anak yang sekarang ini itu mohon maaf di sini untuk latihan-latihannya itu mereka itu untuk AKM itu masih beranggapan itu seperti UN, Pak. Nah, apakah nanti ada untuk simulasi untuk siswa? Yang ketiga itu untuk AKM itu untuk kelas SMK itu memang pada kelas 12 atau bisa saja AKM itu dilaksanakan di kelas-kelas sebelumnya. Ya. Itu. Ya, cukup sekian saja Pak dari saya. Mohon pencerahannya. Yang Karena pertama tadi gimana Bu Sianti? Yang pertama saya sulit memahami. Pertanyaan pertama tadi ada agak hilang suaranya. Monggo. Literasi gitu. tadi yang pertama gimana maksudnya? Maksudnya gini Bapak, gimana caranya untuk memberikan semacam semacam latihan buat anak-anak. Kami sudah berulang kali di situ untuk anak-anak itu memberikan suatu ibaratnya dia itu untuk selalu untuk berlatih, membaca dan membaca, itu membaca segala hal bukan hanya sebuah bacaan saja ya Pak. Memberikan Maksudnya benda ini pembiasaan literasi ya? Pembiasaan literasi. Nggih, Bapak, pembiasaan literasi. Lah di sini kami sudah terapkan, Pak, tapi ini kesulitan ini Pak Marzuki tentang karena kan di AKM ada harus literasi ini. Silakan, Bapak. Terima kasih. Jadi berarti sekolah Bu Sianti ini sudah berjalan literasinya ya. Kalau sudah berjalan nanti bisa menjadi sekolah yang literate ya. Literate itu apa? Literate itu kalau tandanya sekolah yang sudah literasi itu yaitu keranjingan membaca. Kalau anak-anak sudah keranjingan membaca berarti itu sudah literasi. Demikian juga gurunya, kalau gurunya sudah keranjingan membaca berarti sudah literasi di sekolahnya, sudah literate ya. Tapi kalau anak-anak belum keranjingan membaca, gurunya juga belum ya, pas sekolahnya juga tambah belum, berarti itu belum literate ya. Terus bagaimana pembiasaan? Ya ini memang perlu ada selain mulai dari pembiasaan harus ditingkatkan ya. Pembiasaan yang pertama itu harus ada upaya yaitu dilatih dulu. Dilatih, setelah dilatih yaitu diterapkan ya. Setelah diterapkan kemudian dibiasakan, setelah dibiasakan menjadi budaya. Jadi ini yang paling penting bahwa literasi ini mulailah dari literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, literasi budaya dan lainnya ada 6 literasi dasar itu harus dilatihkan, tidak hanya membaca saja. Nah, selama ini di sekolah-sekolah umumnya itu baru berhenti pada literasi membaca. Sementara literasi keuangan, literasi finansial itu, literasi numerasi, literasi sains dan lain-lain tidak dilatihkan atau kurang dilatihkan. Sehingga ketika diberi soal-soal AKM ini juga menjadi kesulitan tersendiri ya. Kemudian untuk bagaimana adakah simulasi ya tentu aja seperti biasanya. Dan apalagi kalau memahaminya kan bahwa AKM ini dianggap seperti UN, jika nanti ada bimbel AKM itu nanti yang terjadi kecelakaan itu ya. Jadi kecelakaan ketika AKM nanti dianggap seperti bimbel. Jika ada pelatihan-pelatihan, sebenarnya AKM ini kan potret bagaimana progres reportnya, progres learningnya ya. Jadi kemajuan belajarnya itu direkam dalam AKM. Harusnya kalau nilainya rendah, ini harus perbaikan di kelas ya. Mengapa di kelas? Yaitu di pembelajaran. Bagaimana pembelajaran guru itu mampu melatihkan materi yang faktual, materi yang konseptual, materi yang prosedural, dan materi yang metakognitif ya. Tentunya gunakan model-model pembelajaran yang sudah dijalankan dalam K13. Misalnya
ketika menggunakan model inquiry learning ini cocok untuk melatih berpikir kritis dan untuk materi faktual ya. Untuk discovery learning untuk melatih berpikir kreatif, inovatif untuk materi yang konseptual misalnya. Untuk problem based learning untuk cocok melatih berpikir kritis untuk materi prosedural dan pada kompetensi keterampilan abstrak ya. Materi yang untuk prosedural dan keterampilannya konkret cocok untuk dengan model discovery learning ya, project based learning ya. Jadi itu kalau itu dilatihkan model-model macam itu sudah otomatis AKM ini bisa. Karena apa? Di dalam AKM nanti bagaimana anak itu mengkategorikan, membedakan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi dengan berbagai konteks ya. Jadi yang paling penting itu konteks apapun anak-anak mampu mengelompokkan, mengkategorikan, mengklasifikasi, menganalisis, menerapkan, membedakan dan sebagainya sampai pada mengkreasi, menghasilkan desain baru, produk baru ya. Ini harus dilatihkan. Jadi yang dilatihkan adalah nanti di dalam pembelajaran harus sudah terintegrasi dengan berbagai nilai karakter budaya di dalamnya. Kemudian untuk AKM ini sebenarnya sudah AKM harus diterapkan mulai kelas 2, anak sudah mulai membaca di kelas 2 SD sampai kelas 12. Ini terus dilatihkan terus menerus ya. Nanti bisa juga supaya nanti terstruktur mulai dari ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ada AKM tengah semester, AKM akhir semester, dan seterusnya. Sehingga selalu nanti kita konteksnya itu adalah dalam rangka AKM. Jadi tidak semua materi, maka di sini yang paling penting adalah kompetensi. Kompetensi apa yang ingin dilatihkan, itu yang menjadi paduan ya. Kalau dikhawatirkan kalau materi apa justru menjadi drill soal, akhirnya jadi bimbel lagi. Bahwa bimbel itu sebenarnya bukan untuk menggambarkan mutu sekolah ya. Kalau ada sekolah muridnya masih dibimbel berarti itu pembelajaran masih bolong-bolong. Itu menggambarkan sekolah yang tidak bermutu kalau masih mengandalkan bimbel. Kekuatan konsep siswa, proses kognitif siswa itu diperkuat ketika di pembelajaran. Oleh itu kembali ke pembelajaran, jangan sampai kelas itu bolong-bolong akhirnya mengandalkan bimbel. Akhirnya menghafal soal dan latihan soal, akhirnya drill soal. Saya kira yang harus dihindari, yang paling penting adalah bagaimana kompetensi yang dimiliki anak itu mampu untuk memecahkan apapun masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan literasi membaca dan literasi numerasi ya. Saya kira itu Pak Muklis. Oke, selanjutnya kita ke Pak Ahmad. Pak Ahmad? Oh iya Pak. Silakan Ya, Pak. siap Pak. Silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak. Terima Ahmad, kasih. singkat aja ya karena waktu kita sudah ini. Ya, saya Ahmad dari Man Insan Cendekia Sorong Pak, Papua Barat. Oke, ya. Pak Ahmad, silakan. Pertanyaan saya Pak, yang pertama AKM itu apa berlaku untuk semua siswa atau sebagian siswa untuk sampel saja? Yang kedua, apakah AKM ini berlaku bagi hanya guru mapel atau semua guru mapel Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi AKM ini adalah cara sampling ya, tidak untuk semua personal siswa ya. Jadi cara sampling, nanti silakan tiap kelas itu diminta kelas berapa, misalnya kalau SD kelas 5 itu berapa siswa, kemudian kalau SMP kelas 8 berapa siswa, itu nanti jadi dari beberapa kelas ya. Jadi dari beberapa kelas nanti diambil masing-masing kelas berapa. Jadi itu sampling ya. Karena sampling di sini adalah representasi dari suatu populasi ya. Sehingga ini tidak menggambarkan kompetensi individu masing-masing siswa. Tapi dari sampling itu sudah menggambarkan bagaimana kondisi pembelajaran di sekolah itu ya, kondisi kelasnya, kondisi dukungan sarprasnya, situasi belajarnya kondusif apa tidak, itu sudah tergambar dari AKM atau survei karakter di sana. Kemudian untuk guru pun demikian, jadi tidak semua guru nanti diambil nanti guru yang mana diminta. Mungkin tiap sekolah perminta beda-beda. Sekolah A diminta guru sains, guru bahasa, guru matematika, guru sejarah, guru apapun ya, di sini diminta berbeda-beda. Jadi ini merupakan sampling karena bukan untuk kualitas guru personal, tapi untuk pemetaan dan untuk progres ya, jadi progres satu daerah semacam apa ya, dan juga untuk bagaimana
tahapan atau kesulitan ya untuk mendiagnosis kesulitan para guru, kira-kira numerasinya seperti apa, kemudian literasi bacanya seperti apa ya. Jika ini menjadi tantangan sekaligus harapan, maka semua sekolah ini harus berupaya untuk segera tanggap ya. Jangan sampai sekolah tidak tanggap dengan situasi baru ini, maka harus cepat ada adaptasi, kemudian membuat inovasi. Saya kira itu ya, jadi saran saya nanti semuanya siap ya, walaupun bukan guru bahasa, guru matematika. Bahasa dan matematika dan logika saja. Siapapun, mapel apapun harus memiliki logika bahasa dan logika matematika. Saya kira itu Pak Mulis. Iya, ini yang terakhir Pak, ini dari Pak Sikri. Survei ini Pak izin bertanya, survei karakter itu dimulai dari siswa jenjang SMP atau gimana Pak? Apakah ada hubungan antara survei karakter dengan e-rapor atau ijazah di Dapodik? Ya, sekali lagi ini baik survei karakter maupun survei yang nasional ya. Yang nasional ini sifatnya sampling ya, sifatnya sampling. Karena sampling ini maka tidak menggambarkan kompetensi individu ya. Ini karena itu maka tidak terlalu khawatir ya, dan tidak perlu di skenario sedemikian rupa seperti biasanya, sehingga ini anak dilatih sedemikian rupa sehingga menggambarkan yang sebenarnya, padahal kalau dilatih berarti kan instan ya, tapi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah di sini adalah karena sampling, maka di sini tidak terlalu khawatir ya. Tapi untuk bagaimana dengan raport macam-macam itu ya, survei sehari-hari oleh guru mata pelajaran ya. Di raport macam-macam itu untuk guru mata pelajaran tetap punya peran yang penting dalam per individu, bahkan bisa menggali ya karakter apa setiap anak ini berbeda-beda ya. Setiap anak itu karakternya yang unggul, yang kuat itu akan terpotret karena guru adalah ketemu setiap hari, maka mampu memotret itu. Jika ini yang survei nasional itu untuk pemetaan, tapi yang di sekolah itu adalah untuk terkait dengan informasi kemajuan belajar di sekolah masing-masing. Saya kira itu Pak Mulis. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ini karena waktu kita sudah tinggal 5 menit ke depan, silakan Bapak untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari webinar hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Kami sangat senang sekali berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang AKM ini. Ternyata Bapak Ibu sangat antusias sekali dan kayaknya sudah siap ya. Tinggal nanti bagaimana kita harus sering berlatih, terutama yang pertama terkait dengan implementasi proses kognitif, yang mana C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu mengkreasi. Seperti apa? Ya paling penting ya. Jika nanti ada level-level juga demikian ya, sehingga ada level 1 sampai level 6. Kalau dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Caldwell Anderson itu ada level 3 level, L1, L2, L3, ada lower, ada middle, ada higher ya. Ini juga Bapak Ibu harus perlu berlatih, kita harus berlatih, sehingga betul-betul dengan konteks apapun, maka anak-anak yang penting bisa memahami, bisa menerapkan, dan bisa menalar gitu ya. Jika ini menjadi sesuatu yang perlu Bapak Ibu pegang. Kemudian Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa dimensi knowledge ya, dimensi pengetahuan itu ada 4 ya. Ada faktual, ada konseptual, ada prosedural. Untuk melatihkan faktual itu model apa, melatihkan materi yang konseptual model apa, yang prosedural model apa, ini juga menjadi penting karena terkait dengan kemampuan berpikir dan kreativitas ya. Ketika faktual maka dipilih inquiry learning karena ini cocok untuk berpikir kritis. Ketika konseptual yaitu cocoknya discovery, ketika untuk menemukan konsep yaitu dengan kreatif, inovatif. Tapi ketika prosedural yang ketemu abstrak, contohnya problem reasoning, ini materi yang terkait dengan otentik, masalah otentik. Kemudian prosedural ketemu konkret adalah project based learning. Itu harus Bapak Ibu terapkan mulai dari awal, karena tanpa model-model yang benar, siswa sulit mengalami pengembangan penalaran. Saya kira itu mudah-mudahan nanti ini menjadi awal untuk kita
belajar bersama. Mudah-mudahan nanti seterusnya masih banyak kesempatan kita diskusi di forum yang luar biasa ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Webinar Sadar IG edisi 155 yang mengangkat sebuah tema menarik, siapkah guru AKM, telah berlangsung dengan baik. Dan alhamdulillah pertanyaan dari tema ini, siapkah guru AKM, saya kira dengan tema hari ini dengan Bapak pemateri kita Dr. Haji Marzuki MPD yang sangat luar biasa, saya kira kita sudah siap ya Pak, kita sudah siap semua. Bagaimana Bunda Lina, siap ya? Siap, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Marzuki atas waktunya. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu peserta yang bisa menghubungi ya, Pak Muklis ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih. Oh ya, siap. Kirim Jati ya. Jati ya. Moga Pak Muklis. Oh ya, terima kasih banyak Pak. Jadi makasih banyak Pak Marzuki atas waktunya. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat pencerahan yang luar biasa dengan materi ini. Terutama saya pribadi sangat ini Pak, karena awalnya saya menganggap AKM ini sulit sekali, tapi setelah melihat materi Bapak ini banyak sekali pencerahan. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mewakili panitia Sadar IG dari mengucapkan selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi Sadar IG di 156. Makasih banyak Pak Marzuki. Sama-sama, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Pak ya Pak, makasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yes. Ibu Arlina. Hadiah di Pak Muklis ya. Oke, siap. Bapak Ibu yang belum absensi silakan mengisi. Kami telah bagikan di. Saya belum Pak. Ya Bunda. Di mana Pak ini ditaruh? Oh di sini. Tidak ada ini di panelis. Ada. Oh di atas. Scroll dulu di atas. Ini ada saya bagikan. Ada sudah. Pak Muhlis, pamit ya teman-teman semua. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah selesai. Ibu Erlina, Ibu Erlina ini SMA atau UMAN? Dari dinas atau Depak? Oh iya, kita kan nanti tinggal tunggu ini untuk ujian. Guru-guru AKM. Oh, saya, jurusan apakah?